Siang ini kita ingin menyampaikan informasi terkait dengan penanganan COVID khususnya bagi warga yang termasuk dalam data MBR maupun data warga yang terdampak COVID. Kaitan dengan itu, pemerintah kota akan memberikan bantuan, ada dua macam bantuan yang akan diberikan. Yang pertama adalah bantuan dari Kementerian Sosial. Total yang akan diberikan bantuan adalah 174.332 kepala keluarga. Rinciannya adalah 600.000 per kakak selama 3 bulan, mulai dari Mei, Juni, Juli. Kemudian yang kedua adalah untuk bantuan yang berupa sembako yang disampaikan kepada warga yang terdampak COVID. Warga terdampak COVID ini tentunya adalah warga yang di luar data MBR kita dan yang juga tidak pernah mendapat intervensi dari pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Database-nya kita sudah ada by name by address. Rinciannya untuk apa? Kalau untuk yang untuk yang terdampak kita berikan berupa paket sembako sampai dengan 3 bulan ke depan, sama dengan yang diberikan bantuan dari Kemensos. Kemudian selain itu juga sudah ada tambahan bantuan sembako untuk warga terdampak dari Pak Presiden sebesar 10.000 paket sembako. Kemudian insya Allah nanti ada bantuan juga dari pemerintah provinsi sebesar senilai 200.000 berupa sembako untuk 3 bulan ke depan. Nah, data itu nanti akan diberikan terutama terkait dari Kemensos. Insya Allah data dari Kemensos ini akan dicairkan mulai minggu depan. Metode penyampaiannya adalah dengan melalui PT POS. Jadi kami dari pemerintah kota hanya support database, kemudian diverifikasi oleh Kemensos. Kemudian Kemensos bekerja sama dengan PT POS dan PT POS yang akan menyalurkan secara langsung kepada warga terkait dengan bantuan sebesar Rp600.000 selama 3 bulan ke depan. Nah, untuk yang data terdampak, data ini sifatnya akan dinamis. Ini pasti akan ada penambahan, dan oleh karena itu pemberian sembako ini akan dilaksanakan secara bertahap. Jadi kita lihat data yang kita siap terverifikasi mana, kita sampaikan, kemudian tambah lagi kita sampaikan. Asal data itu nanti dari Pak RT, Pak RW atau Bu RT, Bu RW, data itu langsung tidak bisa kami berikan, tetapi diverifikasi dulu ke Pak Kadinsos, baru kemudian dilakukan penyerahan sembako kepada warga yang berhak menerima. Nah, untuk lebih detailnya ditambahkan monggo dari Pak Kepala Bapeda maupun Pak Kadinsos, mekanisme pelaksanaannya seperti apa, jadwalnya dan sebagainya. Monggo silakan. Izin Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampaikan Pak Sekda pembagian yang dari Kemensos. Kita bagi mulai hari Senin, turunnya hari Senin. Jadi nanti kita akan sampaikan, dari Kemensos akan disampaikan data-data warga dari 174.332 yang masuk MBR. Itu nanti daftar namanya masuk di kantor pos mana. Sehingga nanti warga itu akan terdaftar di kantor pos, dia akan mengambil di sana. Itu terkait dengan data MBR. Pembagian yang terkait dengan data terdampak COVID, itu kita juga lakukan. Bantuan terdampak COVID sudah terdata di tempat kami sekitar 27.000. Nanti jikalau ada dari warga Surabaya yang terdampak COVID seperti disampaikan Pak Sekda tadi, karena akan bertahap, akan bertambah, itu warga juga bisa mengajukan melalui RW, karena RW adalah garda terdepan yang lebih mengetahui kondisinya masyarakat, sehingga RW nanti bisa memasukkan usulan warga terdampak, bisa dilakukan nanti dilihat oleh lurah, langsung diberikan oleh Dinsos untuk diberikan bantuan sembako. Itu yang terkait dengan terdampaknya, dan itu juga sifatnya disampaikan akan dibagikan dulu yang terverifikasi. Ketika ada lagi maka akan kita kembalikan lagi. Jadi pemberiannya secara bertahap. Jadi kami harap juga warga nanti tidak mengatakan bahwa ini kok sudah dibagi, ini belum, gitu. Karena ini bertahap sesuai dengan masukan yang dikirimkan oleh RW ataupun lurah sejumlah dari masyarakat terdampak COVID tadi. Itu yang pelaksanaannya, Pak. Dari Pak Dinsos, Pak. Kita tambahan sedikit terkait dengan data MBR, nanti disampaikan bantuan dari Kemensos, by name by address-nya akan disampaikan sampai dengan perkelurahan. Jadi nanti akan ditempel semua siapa saja yang berhak menerima,
kemudian kapan diterimakan nanti akan ada pemberitaan lebih lanjut. Jadi sistemnya tidak terus bergerumbul di kecamatan kelurahan, tidak. Semua nanti akan dibagikan dan diambil langsung oleh pos terdekat yang akan diatur oleh PT Pos. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Pak, kemarin kan Pemkab mengajukan 67.000 ke Kemensos untuk bantuan COVID yang sudah disetujui berapa? Justru yang sudah kita naikkan kuota dan alhamdulillah sudah disetujui oleh Pak Menteri. Totalnya tadi adalah 174.332 kakak. Dan insya Allah sudah terverifikasi dan siap untuk dicairkan. Yang lain? Dapat bantuan, Pak, yang dapat bantuan dari mana berarti tidak akan dapat bantuan sembako lagi? Iya, ojo toh. Persyaratannya bantuan dari Pemprov, bantuan dari Pemkot adalah bantuan bagi warga yang terdampak yang belum pernah mendapat bantuan apapun, PKH dan lain sebagainya. Supaya apa? Intervensinya merata. Ya, termasuk yang sudah dapat bantuan dari Kemensos, ya dia tidak akan dapat tambahan sembako. Ini pun sudah kita purifikasi, artinya di awal itu ada yang data terdampak yang ternyata kita verifikasi dia termasuk data MBR, ya berarti dia prioritas dapat data yang MBR. Ya, ada lagi? Ada kriteria nggak data yang terdampak itu kriterianya apa saja? Sehingga dia artinya masyarakat bisa menilai sendiri ada layak nggak? Justru yang tahu masyarakatnya. Nanti kalau dari kami kan nggak objektif. Ada, nanti diverifikasi oleh Pak RT RW. Ya. Jadi contohnya yang PHK Pak. PHK. Ya itu mau contoh. Yang misalnya PHK. awalnya nyambut gawe, gak nyambut gawe. Terus yang pekerja harian, dia yang awalnya bisa dapat income pekerja harian, dia akhirnya berhenti dari bisa pekerja harian, gitu ya. Surabaya dan Surabaya gimana, Pak? Hah? Surabaya dan Surabayanya gimana? Untuk Surabaya non Surabaya diprioritaskan untuk Surabaya, KTP Surabaya. Berapa Pak bantuannya? Sembako. Sembako. Ya. Ye. Berapa Pak harganya? Nanti sembako itemnya beragam seperti biasa. Jadi ada unsur utamanya beras dan lain sebagainya. Langsung didistribusikan dari PT Pos. Loh, untuk yang bantuan sembako itu dari kelurahan nanti langsung ke warga. Kalau yang uang itu langsung dari PT Pos. Pak, sejauh ini kan di konvensi Jembal kan sudah ada pengepakan sembako dan kemudian sudah disampaikan juga ke kelurahan, mungkin sekarang kelurahan mungkin ke warga sampai. Nah, mungkin ada update datanya Pak. Sudah berapa sih yang disalurkan distribusikan ke warga? Warga belum diberikan bantuan. Kita tunggu sampai dengan datanya terverifikasi seperti yang kami sampaikan. Ada sebagian yang sudah terverifikasi, inilah yang akan segera kita bagikan. Besok insya Allah kita sudah bisa mobilisasi. Jadi sekarang posisi masih di kelurahan gitu ya? Ya, di kecamatan Ono, di konvensional dah. Kondisi ini. Karena kemarin yang disampaikan, data ini yang disampaikan Pak Sekda tadi, orang yang mau mendapatkan bantuan sembako ternyata sudah masuk ke dalam daftar MBR. Kalau sudah masuk dalam daftar MBR, tidak diperkenankan mendapatkan bantuan sembako, tapi dapat bantuan 600.000 yang per bulan dari selama 3 bulan. Yang dari Kemensos tadi? Ya. Karena itu kita berikan kepada yang terdampak COVID yang tidak masuk dalam daftar orang miskin atau MBR yang terdata di Kota Surabaya. Pak, berarti total untuk bantuan yang sudah sampai di kecamatan sudah tersebar di 33 kecamatan di Kota Surabaya ya Pak? Di seluruh kecamatan sudah ada, tinggal pembagian dengan catatan datanya sudah terverifikasi. Karena berharap tadi Pak RW memberikan kan, Pak RW Pak, ya Pak ya, Pak RW lebih tahu masyarakatnya, siapa yang terdampak bisa disalurkan kepada kita harus memberikan sembako. Kita siap Di kecamatan berapa jumlah yang Jumlah kuotanya lebih besar daripada kebutuhan. Ini makanya harus terverifikasi bertahap tadi. Begitu terverifikasi bagi. Ya, kita spare dulu. Karena sifatnya data untuk yang terdampak kan dinamis, beda dengan yang MBR tadi. Ya. Pak, si sembako itu kan ada yang muncul katanya kering tempe sama abon, kemudian ada yang ini. Itu Beda-beda lah. jadi lagi Pak, isinya apa aja sembako yang Kan harus sama juga. Bantuannya kan tidak harus sama, tetapi nilainya sama. paling tidak sama. Kenapa begitu? Karena juga ada bantuan dari swasta, ada bantuan dari Pak Presiden, ada bantuan dari provinsi dan pemerintah kota. Pak, terkait yang bantuan dari Kemensos 100.000, warga ke kantor pos atau kantor pos mengantar ke warga? Warga yang ke kantor pos, Warga dan kantor itu di kantor pos terdekat.
sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh. Ada jadwalnya sehingga berbarengan. Kenapa kok begitu? Supaya untuk percepatan penyaluran. Ya. Untuk mengecek dia terdaftar atau tidak gimana? Database dari kami, dari Kemensos, Nanti warga mengetahui dia diumumkan di kelurahan sudah. Berarti ngecek di kelurahan. Ya, harus kantor pos. ya. Nanti sebelum diterimakan ada undangan Dari kantor pos. dari kantor pos, nyampaikan ke warganya, nih kamu datang hari Selasa jam sekian ngambil sumpah, ambil bantuannya. Yuk, ada lagi. Cukup? Cukup ya? Yes, cukup. Monggo. Bagus, saya bagi-bagi kita ini. Iya. Apa nama ya?